Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait jaringan komputer. Yang pertama adalah definisi jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel, sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen data, mencetak pada printer yang sama, dan bersama-sama menggunakan hardware atau software yang terhubung dengan jaringan. Setiap komputer, printer, atau peripheral yang terhubung dengan jaringan disebut node. Kemudian yang ke B, sejarah jaringan komputer. Sejarah jaringan komputer bermula dari lahirnya konsep jaringan komputer pada tahun 1940-an di Amerika yang didirikan oleh sebuah proyek pengembangan komputer atau model 1 di laboratorium Bell the Grove Research, Universitas Harvard, yang dipimpin oleh sebuah profesor handal yaitu Edward Aiken. Pada awalnya, proyek tersebut hanya ingin memanfaatkan sebuah perangkat komputer yang dipakai secara bersama untuk bisa mengerjakan beberapa proses tanpa banyak membuang waktu kosong, sehingga dibuatnya proses peruntuhan atau batch processing, sehingga beberapa program dapat dijalankan dalam sebuah komputer. Kemudian yang kecil itu adalah jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama adalah jaringan LAN, yang dimana jaringan yang menghubungkan dua komputer atau lebih dalam cakupan seperti laboratorium, kantor, serta dalam satu warnet. Kemudian yang kedua adalah jaringan MAN, yang dimana jaringan yang mencakup satu kota besar beserta daerah setempat. Contohnya jaringan telepon lokal, sistem telepon seluler, serta jaringan relay beberapa ISP internet. Kemudian jaringan WAN merupakan jaringan dengan cakupan seluruh dunia. Contohnya jaringan PT Telkom, PT Indosat, serta jaringan GSM seluler seperti Satlindo, Telkomsel, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, berdasarkan distribusi sumber informasi data dibedakan menjadi: yang pertama adalah jaringan terpusat. Jaringan ini berdiri dari komputer klien dan server, yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari satu komputer server. Kemudian jaringan terdistribusi, yaitu merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubung dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan media transmisi. Data dibedakan menjadi: yang pertama adalah jaringan berkabel. Pada jaringan ini, untuk menghubungkan suatu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antara komputer jaringan. Kemudian jaringan nirkabel merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antara komputer karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirim sinyal informasi antar komputer jaringan. Kemudian yang keempat, berdasarkan peran komputer dalam proses data. Yang pertama adalah jaringan client server. Pada areanya ini terdapat satu atau beberapa komputer server dan komputer klien. Komputer yang akan menjadi komputer server maupun menjadi komputer klien dan diubah-ubah melalui software jaringan pada protokolnya. Komputer klien sebagai perantara untuk dapat mengakses data pada komputer server, sedangkan komputer server menyediakan informasi yang diperlukan oleh komputer klien. Kemudian jaringan peer-to-peer. Pada jaringan ini tidak ada komputer klien maupun komputer server karena semua komputer dapat melakukan pengiriman maupun penerimaan informasi, sehingga semua komputer berfungsi sebagai klien sekaligus sebagai server. Kemudian yang terakhir itu adalah manfaat jaringan komputer. Secara umum, jaringan mempunyai beberapa manfaat yang lebih dibandingkan dengan komputer yang berdiri sendiri, dan dunia usaha telah pula mengakui bahwa akses ke teknologi informasi modern selalu memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing yang terbatas dalam bidang teknologi. Jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Misalnya, banyak pengguna dapat saling berbagi printer tunggal dengan kualitas tinggi dibandingkan memakai printer kualitas rendah di masing-masing meja kerja. Selain itu, lisensi perangkat lunak jaringan dapat lebih murah dibandingkan lisensi standalone terpisah untuk jumlah pengguna sama. Jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date,
Sistem penyimpan data terpusat yang dikelola dengan baik memungkinkan banyak pengguna mengakses data dari berbagai lokasi yang berbeda dan membatasi akses data sewaktu sedang diproses. Jadi sekian presentasi materi dari saya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.